Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 13 Juni 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat 7 dan 8. Mazmur pasal 30 ayat 7 dan 8. Judulnya adalah Aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud kalau kita melihat ayat yang pertama. Dan Alkitab mencatat begitu luar biasa pengalaman Daud dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran kalau dia kemudian berkata di sini, aku takkan goyah. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas sekali dikatakan takkan goyah. Di dalam bahasa Ibrani itu bal emot, bal emot. Itu artinya tidak akan dibuat terhuyung-huyung. Tidak akan dibuat terhuyung-huyung. Ini keyakinan yang luar biasa. Apakah Anda punya keyakinan seperti Daud ini? Aku takkan goyah. Anda punya keyakinan seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan dua hal penting berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, aku takkan goyah. Keyakinan itu dikatakan dalam kesenangan. 7a, saya bacakan sekali lagi. Dalam kesenanganku aku berkata. Dalam kesenangan. Jadi dia mengatakan, aku takkan goyah. Itu dalam kesenangannya. Kata kesenanganku di dalam bahasa Ibrani itu salwu, itu sama artinya dengan kemakmuranku atau juga keamananku. Ini maknanya tidak dikunjungi oleh malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kondisi seperti itu, Daud mengatakan, aku takkan goyah. Apakah ini sebuah kesombongan? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak demikian. Ini adalah sebuah keyakinan yang Daud nyatakan. Ya, jadi keyakinan, bukan kesombongan. Jadi aku takkan goyah. Itu dikatakan oleh Daud dalam kesenangannya, dalam keamanannya, dalam kemakmurannya. Dan itu bukan sebuah kesombongan, tapi keyakinan Daud. Kemudian yang kedua, ya, aku takkan goyah. Itu dikatakan dengan alasan atau dasar yang kuat. Jadi Daud mengatakan, aku takkan goyah. Itu dasarnya kuat, alasannya kuat. Perhatikan ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Perhatikan di sini. Tuhan berkenan. Kata berkenan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata ratson. Itu sama artinya dengan senang. Jadi Tuhan senang. Dapat diterima. Jadi Tuhan dapat menerima Daud. Itu artinya berkenan. Jadi inilah bagian dari syarat untuk bisa kokoh. Yaitu kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, maka bisa kokoh.
Mengapa? Nah, sebab kalau Tuhan berkenan, dia akan menempatkan orang yang dia berkenan itu di atas gunung. Tadi kan dikatakan demikian. Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Jadi karena Tuhan berkenan atas Daud, maka Daud bisa mengatakan, aku takkan goyah. Alasannya jelas, karena Tuhan menempatkan Daud di atas gunung yang kokoh. Bapak Ibu, gunung itu simbol dari keamanan dan kekuatan. Jadi gunung itu menggambarkan tentang keamanan dan kekuatan. Kalau Tuhan gunung batu kita, itu berarti Tuhan merupakan sumber keamanan dan ya kekuatan, perlindungan bahkan bagi kita. Jadi gunung itu simbol dari keamanan, kekuatan. Dan tadi saya tambah perlindungan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jelaskan dasarnya mengapa Daud mengatakan aku takkan goyah. Jadi dasarnya sangat jelas. Oleh sebab itu, perhatikan ini. Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka Daud, saya katakan kelimpungan gitu ya. Daud kelimpungan. Kalau Tuhan tidak berkenan, yaitu dengan menyembunyikan wajahnya, di ayat ini dikatakan Daud terkejut. Dikatakan di sini ya, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Artinya kalau Tuhan tidak berkenan atas Daud dengan menyembunyikan wajahnya, maka Daud terkejut. Kata terkejut ini dalam bahasa Ibrani bahal, itu artinya gemetar. Gemetar. Itu artinya berdebar-debar. Itu artinya ketakutan. Itu artinya keluar dari akal sehat. Mengapa Daud sampai berkata demikian? Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka aku terkejut, gemetar, berdebar-debar, ketakutan, keluar dari akal sehat. Sebab Daud tahu akibatnya itu pasti kejatuhan. Jadi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada Daud, artinya Tuhan tidak berkenan kepada Daud. Daud tahu itu hasilnya, akibatnya kejatuhan. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa dia bisa berkata, aku takkan goyah, karena Tuhan berkenan. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan, ya sebaliknya, pasti dia akan jatuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melihat judul ini, aku takkan goyah. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sudah seharusnya kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk diperkenan Tuhan. Sudah seharusnya kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk diperkenan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak berkenan atas Anda dan saya, maka kita akan jatuh. Kita tidak akan kokoh. Kita tidak bisa berkata, aku takkan goyah. Karena Tuhan tidak berkenan. Maka mari berusaha untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Pikiran yang jernih lurus, hati yang baik dan benar, perasaan yang tulus ya, dan juga perbuatan perkataan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk seperti itu dengan pertolongan Roh Kudus. Termasuk juga berusaha dekat dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab, dalam berdoa, bahkan juga dalam pelayanan walaupun melalui online. Berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Sebab kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita dengan yakin berkata, aku takkan goyah. Yang kedua, kita harus yakin memang takkan goyah ketika Tuhan berkenan kepada kita. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak akan goyah. Beratnya masalah, begitu banyaknya masalah, kita tidak akan goyah. Tekanan dari orang-orang tertentu,
desakan-desakan, beban yang berat dalam kehidupan ini, aku takkan goyah. Harus yakin, aku takkan goyah. Karena Tuhan sudah berkenan. Jadi masalah apapun yang Anda hadapi, jangan takut. Justru malah kita mengatakan, aku takkan goyah menghadapi masalah ini. Aku takkan goyah menghadapi, ya dalam tanda kutip, kekurangan. Aku takkan goyah menghadapi penderitaan. Aku takkan goyah menghadapi masalah kesengsaraan. Aku takkan goyah menghadapi orang-orang yang menekan aku. Menghadapi pekerjaan yang begitu berat, yang sulit untuk diselesaikan. Aku takkan goyah. Jadi kondisi apapun, Anda dan saya harus yakin dan berkata, aku takkan goyah. Dan yang ketiga, nyatakan keyakinan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa sih maksud Daud berkata di sini? Tentu saja untuk mempengaruhi atau memberikan teladan kepada orang-orang lain. Ketika ini dibaca oleh orang percaya, oleh umat Tuhan, maka banyak orang akan dikuatkan. Dan bersama-sama dengan Daud mengatakan, aku takkan goyah. Oleh sebab itu, keyakinan kita harus kita tunjukkan kepada orang lain. Maaf, ini bukan pamer, tapi memang itu kenyataan yang harus ditunjukkan. Karena keyakinan itu penting membuat orang lain bisa yakin juga. Kalau kita melihat situasi, ada orang-orang yang goyah. Ya karena perekonomian, karena masalah ini. Ada orang-orang yang ya mulai kesana kemari khawatir dengan perasaan putus asa. Kita harus tampil dan nyatakan, aku takkan goyah. Anda juga tidak goyah kalau Tuhan berkenan kepada Anda. Kita katakan demikian. Nyatakan keyakinan itu. Jadi sekali lagi, hiduplah berkenan kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan yakinlah dalam masalah apapun, persoalan apapun, kita tidak akan goyah. Dan nyatakan iman itu, keyakinan itu, bahwa kita tidak akan goyah kepada orang lain. Maka orang lain dikuatkan dan mereka juga nantinya akan berkata, aku takkan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengertinya, dan mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa